Ya, menjalani kehidupan sekarang yang penuh dengan tantangan yang semakin kompleks, kita memerlukan banyak kecerdasan. Kita mengenal intellectual quotient atau IQ, emotional quotient atau EQ, dan spiritual quotient atau SQ. Dari ketiga kecerdasan itu, manakah yang paling dapat dikatakan penting? IQ mengarah kepada kemampuan kognitif seseorang. EQ mengarah kepada perasaan yang dimiliki seseorang, dan SQ mengarah kepada ketenangan dan kedamaian diri. Mari kita mengenal lebih dalam tentang SQ. Kesuksesan hidup tak hanya diukur dari kekayaan atau jabatan Anda, tapi juga bagaimana Anda memaknai kehidupan ini. Kebahagiaan yang didapatkan saat memiliki SQ yang tinggi tak sama dengan kebahagiaan saat menikmati makan dan minum. Sebab saat memiliki SQ yang tinggi, maka kebahagiaan akan lebih ke arah yang menenteramkan batin, jiwa, dan pikiran. Kecerdasan spiritual SQ tidak hanya berhubungan dengan pikiran, batin, dan jiwa Anda sendiri. Namun, kecerdasan spiritual SQ juga berhubungan dengan orang lain dan alam semesta. Semakin Anda memiliki SQ yang tinggi, semakin mudah Anda untuk bisa menemukan kebahagiaan dan memaknai hidup. Semakin tinggi kecerdasan spiritual SQ yang Anda miliki, semakin tinggi pula kontribusi Anda pada sesama dan alam semesta. Dengan memiliki kecerdasan spiritual SQ yang tinggi, Anda tidak akan terbawa arus zaman yang semakin kehilangan nilai-nilai kehidupan. Kurangnya rasa simpati dan empati pada sesama, dan kurangnya kesadaran untuk menjaga alam semesta demi terjaganya kelangsungan hidup umat manusia. Dan berikut ini adalah 15 tanda menunjukkan kamu telah memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Dilansir dari beberapa sumber. Yang pertama, mengenali dirinya dari sekitarnya. Orang yang punya kecerdasan spiritual tinggi biasanya sangat paham bahwa dirinya satu kesatuan dengan alam sekitarnya atau semesta. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, dan karenanya merasa tidak perlu menilai orang lain, menyalahkan, mengutuk, atau mengkritik siapapun. Mereka sangat mengenali dirinya di dalam dunia yang ada di sekitarnya. Mereka melihat diri sendiri, baik di dalam orang yang baik dan juga dalam diri mereka yang jahat. Dalam diri orang yang hatinya baik pun, dalam orang yang hatinya kejam. Yang kedua, menjalani hidup dengan ketulusan dan kerendahan hati. Biasanya, mereka yang punya kecerdasan spiritual tinggi sudah mengenali betul siapa dirinya di alam semesta ini dan mengapa berada di dunia ini. Semakin paham, semakin rendah hati, dan semakin besar keinginan untuk bersikap penuh ketulusan. Yang ketiga, mencintai tanpa mengharapkan balasan. Bagi mereka, cinta adalah diri mereka sendiri. Mereka mencintai tanpa berharap untuk dicintai kembali. Karena bagi mereka mencintai adalah apa yang bisa mereka berikan dalam kehidupan ini. Yang keempat, merasa nyaman dalam ketidaktahuan. Mereka yang cerdas secara spiritual biasanya mengetahui bahwa rencana hidup untuknya lebih besar dan kompleks daripada rencana yang mereka miliki untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya mereka melepaskan diri atau tidak berusaha keras mengendalikan hidupnya. Mereka belajar untuk menaruh kepercayaan pada semua rencana kehidupan yang sedang dijalaninya. Yang kelima, percaya pada kebijaksanaan kehidupan. Ya, orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi akan membiarkan kehidupan membimbing mereka, menuntun dan membawanya ke dalam kehidupan yang lebih baik, bukan berjalan dalam kehidupan yang direncanakan atau diinginkannya.
Yang keenam, tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan. Satu hal yang paling menarik bagi mereka yang punya kecerdasan spiritual tinggi adalah menjadi manusia seperti yang diinginkan penciptanya atau Tuhan, bukan berusaha keras menjadi manusia yang diinginkan atau dipikirkan orang lain bagaimana seharusnya mereka. Yang ketujuh, kebijaksanaan adalah milik mereka. Biasanya orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi tidak menarik kebijaksanaan dari orang lain atau ucapan dan tindakan orang lain, tapi dari apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Mereka punya kemampuan mengambil kebijaksanaan dengan caranya sendiri. Yang kedelapan, mudah memaafkan. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual biasanya mudah sekali memaafkan orang yang menyakitinya, mengkhianati, mengecewakan, atau bahkan menganiaya mereka. Mengapa? Karena orang yang cerdas secara spiritual percaya bahwa orang hanya menunjukkan siapa diri mereka sebagai manusia. Yang kesembilan, memberi tanpa mengharapkan balasan. Mereka biasanya memberi karena mereka ingin melakukannya, bukan karena mereka mengharapkan balasan dari orang yang telah diberinya. Mereka paham betul bahwa kebahagiaan dari orang-orang yang diberi adalah pahala bagi dirinya. Yang kesepuluh, mereka memiliki kedamaian hati dalam kesusahan. Orang yang cerdas secara spiritual tak akan peduli berapa banyak tantangan kehidupan atau rasa sakit yang harus dialami sepanjang hidupnya. Hati mereka selalu merasa damai. Mereka telah menguasai dengan baik bagaimana caranya bersyukur dan atau merasa puas dalam segala situasi. Yang ke-11, merangkul siapapun yang hadir dengan rasa syukur. Mereka paham bahwa hidup penuh cinta adalah cara yang akan membimbing mereka dalam perjalanan yang diinginkannya. Meski jalannya tidak mulus, tak mudah, dan tak bebas dari perjuangan, rasa sakit, dan kegelapan, mereka akan terus merangkul siapapun yang datang mendekat dan mengucapkan terima kasih karena mereka tahu semua dijadikan ada atau terjadi untuknya. Yang ke-12, membersihkan diri dari keterikatan pada dunia. Mereka paham bahwa mengikatkan diri pada hidup duniawi yang sementara akan menyebabkan penderitaan yang besar. Itu sebabnya mereka tidak menggantungkan hidupnya pada sesuatu atau siapapun yang bersikap duniawi dan sementara. Ya, mereka hidup di dunia, tapi dunia bukan mereka. Mereka mencintai orang di sekitarnya dan dicintai apa yang ada di sekitarnya, tapi tidak mengikat diri pada semua itu. Yang ke-13, melepaskan diri dari mencari kebutuhan di luar dirinya. Orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi sudah berada pada satu titik kehidupan di mana mereka tak lagi mendasarkan tujuan hidupnya atau mencari pemenuhan kebutuhan hidup dari sesuatu yang berada di luar diri mereka. Yang ke-14, memiliki pengalaman spiritual. Mereka yang cerdas secara spiritual paham bahwa tubuh hanyalah kendaraan yang membawa jiwa di dalam dunia yang sifatnya fisik. Mereka sudah berada dalam kesadaran bahwa dirinya bukan sekedar tubuh, tetapi jiwa yang ada di dalam tubuh. Yang ke-15, menyukai ketenangan dan kesendirian. Ya, orang yang sangat cerdas secara spiritual sangat menyukai ketenangan dan kesendirian. Suasana yang hening akan membawa mereka menyatu dengan jiwa di dalam tubuh mereka, di mana semua kebijakan tersimpan dan semua hikmah kehidupan ada di dalamnya. Nah, itulah 15 tanda orang-orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi. Apakah kamu sudah pernah merasakannya di dalam hidupmu? Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih.